Arimbi, kita harus pikirkan dan buat rencana matang-matang, Lasmi. Tidak, Rob. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Pokoknya aku harus ke sana. Harus menemui Kamandanu. Lasmi, tunggu Lasmi. Karena cuma aku yang bisa menghadapi putri ular ini. Ayo cepat, tunggu apa lagi? Jangan buang-buang waktu. Itu tidak mungkin, kan? Karena siluman ular itu sangat sulit dikuasai. Semoga saja ucapanmu benar. Oh ya Kamandanu. Tadi setelah kamu pergi, Lasmi datang. Dia meminta untuk tinggal di sana ini. Aku tidak bisa menolaknya, karena memang dia berhak tinggal di sana ini. Hamba mengerti, Kanjeng. Hamba mohon maaf. Kamandanu, apa kamu mencariku? Hamba minta pada Kanjeng Putri, jangan berbuat macam-macam di sini. Sudah cukup, Kanjeng Putri merusak semuanya. Aku bukannya ingin merusakmu, Kamandanu. Justru aku ingin membuatmu bahagia hidup bersamaku. Apa kamu tidak mau? Cinta tidak bisa dipaksakan, Kanjeng Putri. Hamba sudah bilang, hamba tidak pernah mencintai Kanjeng Putri. Hamba hanya mencintai Ratu. Dengarkan aku baik-baik, Kamandanu. Aku bisa lebih mematikan daripada ular-ular siluman itu. Kalau aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Kamu memang makhluk paling berbahaya di dunia ini, Lakshmi. Racunmu itu lebih mematikan daripada racun ular sekalipun. Ternyata kamu mengenalku dengan baik, Ratu. Bagus. Dan sekarang kamu tahu, kan? Kamu harus menyerahkan cinta Kamandanu untukku. Aku tidak akan pernah menyerahkan apapun kepadamu, Lakshmi. Termasuk Kamandanu. Kalau kamu merebut dia dariku, kamu harus menghadapiku dulu. Baik kalau itu mau. Kita lihat saja siapa yang akan menang. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Karena tidak ada pawang lain yang mengetahui di mana letak siluman ular itu selain aku. Hamba sudah mendengar dan melihatnya, Tuan. Siapa namanya? Putri itu tidak tahu namanya. Dan hamba tidak pernah mengenali siapa pawang tersebut. Dia pasti bukan pawang sembarangan. Baiklah. Aku sangat suka dengan tantangan ini. Pergilah kalian. Baik, Pak. Aku sendiri akan mencari pawang. Bunuh semua ular-ular siluman itu. Ular-ular sial itu sudah membuat pandangan mataku menjadi buram seperti ini. Kamu tenang, Pawana. Mata akan sembuh dan kamu akan melihat keberhasilan kita dalam kemenangan ini.
Membunuh mereka tidak semudah apa yang kalian pikirkan. Kekuatan putri ular itu sangat besar. Dan aku yakin pengikutnya sangat banyak. Aku membawamu ke sini bukan untuk menakutiku, Nagraj. Hei Pawana, aku hanya mengingatkanmu. Putri ular itu bukan saja bisa mengerahkan prajurit silumannya, tapi ia juga bisa memerintahkan ular lain untuk menjadi penyerang. Benar, Pawana. Dia sangat hebat dan kita harus bersabar. Aku sudah tidak punya kesabaran untuk kemenanganku. Selama ini aku sudah menunggunya. Aku yang akan membawakan kemenangan itu padamu. Ternyata musuhku adalah Pawana. Bukan kemenangan yang akan kamu dapatkan, Pawana, tapi kehancuran. Ada apa kamu memanggilku, Biakta? Aku memanggilmu karena aku sangat membutuhkan bantuanmu untuk merebut mustika ular. Selama kamu membiarkan awan Nagraj bersama Pawana, maka kamu melupakan hasratmu untuk bisa memiliki mustika ular. Nagraj? Ya, Nagraj itu arwah pawang dari India. Dia arwah yang sangat kuat. Dengan menggunakan kekuatannya, dia bisa dengan mudah membunuh para siluman ular, termasuk si putri ular. Ternyata Pawana mendapatkan kekuatan dari Nagraj. Benar sekali. Pawana juga memiliki hasrat untuk mendapatkan mustika siluman ular itu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tangkap arwah Nagraj. Dia berada di dalam kucing. Lalu kubur kucing itu dalam-dalam. Hei, persiapkan diri kalian. Nanti malam kita akan kembali berburu para siluman ular itu. Kamu benar, Nagraj. Sebentar lagi aku akan sampai pada tujuanku. Aku akan mendapatkan mustika siluman ular. Kamu harus ingat, setelah mendapatkan mustika itu, kamu jangan melupakanku. Oh, tenang, tenang, Nagraj Sukma. Aku orang yang sangat tahu diri untuk tidak melupakan teman. Suara apa itu? Ayo. Nagraj! Di mana? Di mana Nagraj? Kemana dia? Nagraj! 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 Kurang aja.
semua naga saudariku. Ini pasti ada orang yang ingin menusukku dari belakang. Siapa? Selain diriku, Dewi Sabi, tidak ada orang satupun yang mengetahui tentang naga. Atau jangan-jangan kami yang mengambilnya. Kurang ajar. Kalau emang benar dia, akan aku musnahkan perempuan siluman itu. Siapa yang ingin kalian bunuh? Noro, kamu sudah kembali. Arimi bilang jangan sebut namanya. Aku bersumpah, jika aku bertemu dengannya, aku ingin membunuhnya. Arwah naga menghilang. Kita sudah tidak punya kekuatan lagi untuk merebut mustika Ratu Ular. Kenapa kalian memandangku seperti itu? Dewi Sawi! Dasar perempuan siluman! Di mana naga? Di mana kamu sembunyikan? Lepas! Sudah gila kamu, Pohon, ha? Aku baru saja datang. Sudah kamu tanya macam-macam. Jangan berlagak bodoh, Sambi. Kamu kan yang mencuri naga. Apa? Apa untungnya untukku? Belum tentu dia mau menuruti semua perintah. Jadi, kamu tidak mencurinya? Tentu saja bukan aku. Kalian yang bodoh. Apa sih kerja kalian? Sampai-sampai bisa kehilangan dia? Sudah. Jangan banyak bicara. Kau hanya memperkeruh masalah. Kita sudah kehilangan naga. Seharusnya kita berpikir bagaimana mencari kekuatan baru. Hari ini, kita bisa minta bantuan. Tidak. Aku tidak mau bekerja sama dengan musuh bebuyutan. Lebih baik, aku membunuhnya. Ayolah, Nora. Ini hanya sementara saja. Begitu keinginan kita tercapai, aku akan membantu kamu untuk menyingkirkan Ari. Bagaimana? Baik. Aku setuju. Begitulah Kanjeng Putri. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kacaunya desa kami jika Bajang dan Malampir kembali bersatu. Dan yang aku tahu, cuma dirimulah yang bisa menaklukkan Bajang. Baiklah, Andini. Aku akan mencoba membujuk Bajang. Terima kasih, Kanjeng Putri. Semoga saja kamu berhasil. Jadi hanya untuk itu kamu menemuiku. Aku ini temanmu, Bajang. Aku tidak rela jika kamu ikut terlibat dalam kejahatan Mak Lampir. Teman, lagi-lagi kata-kata itu yang kamu ucapkan. Aku tidak suka dengan kata-kata itu, Narirati. Yang aku inginkan, kamu menyebutku kekasih, bukan teman. Bajang, Kalau saja kamu bersedia menjadi kekasihku dan meninggalkan Arya Kamandanu, jangankan meninggalkan Mak Lampir, kamu suruh aku untuk menyembah Krishna pun pasti akan kuturuti. tapi kan aku sudah bilang, kalau cinta itu tidak bisa dipaksakan. Kalau begitu, kamu juga jangan paksa aku untuk meninggalkan Mak Lampir. Terserah kamu kalau begitu. Tapi aku hanya ingin mengingatkan, kalau namanya kejahatan itu pasti akan kalah dengan kebenaran. Kamu lihat saja, Narirati, suatu saat kamu pasti akan jadi milikku. Bagaimana, Narirati? Aku sudah mencoba membujuknya Andini, tapi tidak juga berhasil. Aku punya cara. Apa, Krishna?
Kita tidak boleh membiarkan Malampir dan teman-temannya menguasai desa ini. Mereka hanya ingin menguasai emas dari tanah kalian. Malam ini kita harus beraksi untuk menghentikan mereka. Ya, jangan sekeping emas pun diambil sama mereka. Iya benar. Emas kita, milik kita. Jangan sampai orang jahat mengambilnya. Benar, benar. Bagus, sekarang kalian pulang untuk bersiap-siap. Ayo. Wah, aku harus kasih tahu Bopo dan Malampir nih. Papa! 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 Lampir, kamu itu jangan mundur-mandir, bikin kepala aku pusing. Diam kamu botak. Papa! Anak Gibran, kenapa kamu berteriak? Ha? Emangnya di sini hutan apa? Papa! Digawat Papa! Hah? Hah? Apanya yang gawat bocah? Krishna Malampir. Krishna menyuruh orang-orang kampung untuk menyerang kita nanti malam. Kamu menyerang kita? Iya. Lampir, kalau begitu kita serang saja duluan. Kita kan sekarang sudah punya bajang, gak perlu takut. Tapi dengan tambahan warga, mereka akan lebih kuat. Apalagi di sana ada Andini. Wah. Terus bagaimana Lampir? Iya botak, aku lagi mikir nih. Lampir, kamu itu kalau mikir jangan lama-lama, cepetan. Sekarang aku tahu siapa yang bisa mengalahkan mereka. Siapa Lampir? Wahai asap hitam, penguasa tempat ini, datanglah. Datanglah. Aku butuh bantuanmu. Asap hitam, datang. Datanglah. 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 Terima kasih kau telah datang. Sekarang masuklah ke dalam tongkatku. Jadilah kekuatan yang hebat untuk mengalahkan semua musuh-musuhku. Sekarang aku sudah mempunyai kekuatan baru untuk menghancurkan semua musuh-musuhku. Wah, sekarang kamu hebat, Lampir. Kamu benar-benar hebat, Malampir. Jangan panggil aku Lampir kalau tidak hebat. Seperti yang telah hujan janjikan padaku. Seperti yang telah awan simpankan untukku. Seperti jajaran gunung yang telah menjaga semuanya untukku. Kamu datang yang dulu tak bernyawa, menemani seluruh pelangi jiwaku. Tuan, aku senang sekali setiap mendengarku di sini. Entah ditunjukkan untuk siapa, namun itu menyentuh hatiku. Aku mohon, jangan panggil aku Tuan. Panggil saja namaku, Dwi Pangga. Aku Trisha. Trisha, kamu ini adalah dayang Kanjeng Putri Narirati, bukan dayangku. Jadi, kamu tidak perlu melakukan semua ini. Terimalah ini sebagai rasa terima kasihku untuk semua bantuanmu. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Buah ini manis sekali. Kamu sudah mencobanya? Tidak, buah itu hanya untukmu. Cobalah. Aku tidak mungkin memakan buah itu, Dwi Pangga. Kamu bisa mati.
terkena racunku kalau kamu mau makan makanan yang sama denganku. Kenapa? Tidak adil rasanya jika hanya aku yang mencoba manisnya buah ini. Buahnya sudah kotor. Biar aku ambil saja yang baru. Tidak apa-apa. Dayang, tunggu. Aku ingin memakan makanan ini bersama Kamandanu. Kamu temani aku membawanya ya? Baik, Kanjeng Putri. Kamandanu, kamu makan dulu ya. Kamu pasti lapar dan lelah. Tidak usah repot-repotkan Sang Putri. Tidak apa-apa, aku senang melakukannya. Terima kasih. Tapi hamba tidak lapar. Kamandanu. Rati. Kamandanu, ayo kita makan. Aku sudah membawakan makanan untukmu. Tidak. Kata Arya Kamandanu, dia tidak lapar. Maaf, aku tidak bicara dengan kamu. Ayo Kamandanu, kita sebaiknya makan saja. Iya, Rati. Kamandanu, kamu tidak bisa melakukan seperti ini. Tadi kamu bilang kamu tidak lapar. Tapi sekarang... Kanjeng Putri, hamba tidak mau membahas soal ini. Iya, itu tadi. Tapi sekarang hamba mau makan. Tapi aku duluan yang menawarkan ini padamu. Dan kamu, Ran. Lancang sekali kamu menyodorkan makanan ke Kamandanu. Kamu tidak lihat? Aku sudah membawakan ini. Sepertinya masalah ini lebih baik kita serahkan pada Kamandanu. Dia mau makan makanan dari siapa? Tentu saja. Aku ingin makan bersamamu, Rati. Tidak bisa. Tidak bisa seperti ini. Lebih baik kita bertanding saja, Ran. Tolong Kanjeng Putri, jangan ributkan masalah ini. Biar Kamandanu. Biar aku terima tantangan. Daripada nanti dia penasaran. Tapi Rati, Percayalah padaku. Bagus. Tunggu. Kamu tidak apa-apa. Biarkan aku Kamandanu.
Hentikan Ratih. Komandan, suasana di sini sangat tidak mengenakan. Lebih baik kita makan di pendopo saja. Dayang, tolong bawa makanan itu kembali. Baiklah. Nari Ratih, selalu saja Ratih. Aku harus menyingkirkan Ratih dari hidup Komandan. Kamu sudah benar-benar membuatku marah. Kanjeng Putri. Hamba mengerti perasaan Kanjeng yang selalu disudutkan oleh Kanjeng Putri Narati. Siapa yang menyuruhmu bicara? Maaf Kanjeng, hamba hanya menyampaikan perasaan sedih hamba kepada Kanjeng. Kamu Dayang Narati kan? Dia yang menyuruhmu ke sini untuk mengatakan semua ini. Iya. Tidak Kanjeng, tidak ada seorang pun yang menyuruh hamba ke sini. Pekerjaan hamba memang melayani Kanjeng Putri Narati. Tapi hamba tidak menyukai sikapnya. Apa hamba boleh melakukan apa saja yang bisa membantu Kanjeng? Apa yang kamu bisa lakukan untuk? Kamu ini hanya seorang daya. Apapun Kanjeng, apapun yang Kanjeng minta, aku bisa. Tapi Kanjeng harus berjanji, jangan beritahu siapapun, apalagi memberitahu Kanjeng Putri Narati. Bisa-bisa hamba dipecat. Baik. Aku lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk. Tapi jawab dulu pertanyaan. Kenapa kamu membantuku? Ampun, beribu ampun Kanjeng. Hamba membutuhkan pertolongan Kanjeng. Maaf atas keranjangan hamba. Bantuan? Bantuan apa? Hamba mencintai Dwi Pangga. Hamba ingin sekali kita ini bersambut. Baiklah. Aku akan membantu. Jika kamu terbukti benar-benar membantu dan menuruti semua permintaan. Kanjeng tidak beragu pada hamba. Kanjeng percaya kan apa yang bisa hamba lakukan untuk Kanjeng? Mau apa kalian kemarin? Tenang Alimi, tenang. Kami datang ke sini hanya untuk sebuah persahabatan. Kalian kelompok pengkhianat. Untuk apa menawarkan persahabatan pada kami? Jangan pernah mengadili. Siapa kami butuh kalah. Bekerja sama dengan kamu jauh lebih menguntungkan daripada bekerja sama dengan orang-orang di kerajaan. Benar. Kita hanya perlu menjalin kerjasama lagi dengan baik, bukan? Kalau kalian dengan mereka, kalian akan tetap dicurigai. Lupakan, Pawan. Kamu sudah bersekongkol dengan Not tanpa sepengetahuan kami. Tapi kamu juga melakukan hal yang sama, Arin. Pergi kalian! Aku benar-benar sudah muak dengan kalian semua. Jangan pancing kemarahan. Pergi kalian dari gua. Pergi! Pikirkan semua ini dengan kepala dingin, Arimi. Karena kalau tidak, setelah ini aku tidak akan datang lagi untuk meminta bantuan. Aku sama sekali tidak butuh bantuan kalian semua untuk menjalankan semua rencana. Bahkan aku sangat senang melihat kalian semua tidak diterima dimanapun. Sekarang, pergi dari gua. Ayo, Arimi.
untuk menghindari perselisihan dengan Laksmi, sebaiknya kalian pergi ke Kurawan dan tinggal di sana untuk beberapa hari. Pemikiran yang sangat bijaksana, Kanjeng. Kamandanu benar, Eyang. Terima kasih atas semua perhatian yang Eyang berikan. Tapi, Eyang tidak keberatan kan tinggal di sini sendiri? Jangan khawatir. Jangan pikirkan Eyang. Kalau Eyang kangen, nanti Eyang akan sowan ke Kurawan. Kamandanu, Nairati. Ini benar-benar kejutan yang sangat menyenangkan. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian? Kenapa kalian bisa tiba-tiba datang ke sini? Lalu bagaimana dengan Eyang kamu, Ratih? Aku kesini juga atas titah Eyang Biung, supaya menghindari Laksmi. Ya, aku juga sudah mendengar berita tentang itu. Perempuan itu benar-benar gelap mata, tidak punya rasa malu. Sudahlah. Lebih baik sekarang kita membicarakan hal-hal yang menyenangkan. Bagaimana? Kanjeng benar. Ini adalah saat yang langka. Jadi kita harus memanfaatkannya. Oh iya, Biung. Bagaimana dengan keadaan calon adikku? Dia sudah bertambah besar, Ratih. Aku ingin sekali melihatnya. Ayo. Marilah. Biung, adikku sudah jauh lebih besar daripada yang terakhir kali aku lihat. Ya, sayang. Hati-hati, sayang. Iya, Biung. Biung, aku mendengarkan detak jantungnya. Kamu harus kembali ke sini. Dan kamu nanti tidak boleh membawa Kamandanu pergi. Ah! Aku bisa mengaturnya untuk Kamu bisa membawa Kamandanu kembali ke sini. dengan sangat mudah, Kanjeng. Aku bisa membunuh Narati. Bagus. Sekarang, kerjakan tugas. Bagaimana dengan janjimu? Oh, kamu tenang saja. Aku sedang mengintaimu. Dan sebentar lagi, kamu akan mendapatkan Dwi Pangga. Cukup.
Aman, aman. Sepertinya sudah saatnya putri kita menikah, Kang Mas. Ya, aku juga merasakan hal demikian. Dan aku merasakan ingin putri kita segera menikah. Semakin hari, sepertinya Kamandanu dekat dengan Rati. Iya, Kang Mas. Ini sudah saatnya. Baik. Aku akan coba bicara dengan Kamandanu. Dan kamu, berikan pengertian kepada putri kita, Rati. Iya, Kang Mas. Prajurit, aku mendengar suara ular. Cepat cari ular itu. Baik, Kanjeng. Ada apa ini? Ular! Prajurit! 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 Ada apa? Tuan Kamandanu mendengar suara ular. Dan kami sedang mencarinya, Tuan. Baik, kita cari. Ayo. Cepat, cari di sebelah sana. Kalian, ke sana. Baik. Bagaimana? Apa kamu sudah mendapatkan ular itu? Belum, Kanjeng. Tidak mungkin ada ular di sini. Mana mungkin di istana ada ular? Ya, begitu juga yang terjadi di Manguntung. Tapi beberapa prajurit kami diserang oleh ular. Baiklah. Kalau begitu, perintahkan ke seluruh prajurit untuk banyak menyalakan obor dan cari ke setiap sudut istana. Baik, Kanjeng. Cari Rati. Di mana Rati? Biung, ular,
Ada apa kan? Kamandanu, istriku digigit oleh ular. Itu dia. Cepat kejar. Ratu, Jadi, bagaimana keadaan istri saya, Tabib? Tubuh Kanjeng Putri terkena racun ular yang sangat kuat, sehingga tubuhnya hangus terbakar seperti ini. Kamu harus sembuh, Patmi. Kamu tidak boleh meninggalkan kita. Tubuh Kanjeng Putri tidak akan kuat melawan racun ini. Racun ini hanya bisa dilawan jika Kanjeng Putri kembali kepada sosok guru. Jaga Dewa Batara. Palini! Dia. Apa? Putriku Padmini digigit ular? Betul, Kanjeng. Bagaimana mungkin terjadi? Kurawan dijaga begitu ketat. Bagaimana ular bisa masuk? Hamba kurang tahu, Kanjeng. Ular tersebut mematok Kanjeng Putri Padmini karena ular itu bukan ular sembarangan. Bukan ular sembarangan, bagaimana? Ada yang bilang dia ular siluman. Apa? Ular siluman? Apa maksudmu? Benar, Kanjeng. Malah Tuan Arya Kamandanu sempat bertarung dengan ular tersebut. Tapi ular itu berhasil kabur. Lalu, bagaimana dengan Padmini? Mohon maaf, Kanjeng. Sepertinya Kanjeng Putri Padmini terkena racun yang sangat mematikan. Sehingga Kanjeng Putri Padmini harus kembali berubah menjadi seekor burung. Sampai racun itu bisa teratasi.
maksud Kanjeng Putri? Aku tahu kamu bukan Dayang yang sebenarnya. Sekarang ini, Padmini sedang terluka parah karena dipatok ular siluman. Biasa biasanya. Itu Malampir. Wah iya. Oh iya, Malampir. Berhenti! Kenapa kamu sendirian, Malampir? Mana yang lainnya? Atau jangan-jangan pasukan Malampir pada kabur karena ketakutan? Bocah bodoh. Siapa bilang aku datang sendirian ke sini? Kalian lihat di atas. Kenapa? Takut? Kalau kalian takut, lebih baik kalian pulang saja. Kamu jangan sombong dulu, Malampir. Kami tidak akan pernah takut untuk membela kebenaran. Bagus kalau begitu. Tapi sebelum melawan mereka, kalian lawan ini dulu. Dasar kamu pengecut, Malampir. Bisa ya cuma melawan orang-orang kampung yang lemah. Jangan merasa menang dulu. Kurang ajar. Ini, rasakan seranganku. Dublet, kenapa kamu diam saja? Lari, Dublet!
Kenapa bayangan Nari Rati selalu muncul di saat seperti ini? Jangan-jangan ini cuma halusinasiku saja. Waduh, ampun. Kamu masih sanggup ngelawan gue, Bajang? Jangan merasa menang dulu, Krishna. Aku pasti datang lagi untuk membalasmu. Wah, cilaka. Bajang kalah. Dumbret, ayo kita kabur. Ayo. Kenapa Bajang bisa kalah? Lampir, lebih baik kita kabur. Kita pasti kalah. Ayo, Dumbret. Terima kasih Kanjeng Putri. Kalau bukan bantuanmu, mungkin aku tidak bisa mengalahkan Bajang. Sama-sama Krishna, ini semua juga berkat kamu. Kanjeng Putri menemui Ranin. Iya. Saat ini adikku sedang tergila-gila oleh seorang laki-laki yang bernama Arya Dipangga. Sehingga dia berani melanggar semua hukum dan aturan rakyat kita. Sekarang dia sedang tinggal di Istana Manguntu dan bekerja sebagai dayang. Kalian sebagai prajurit yang kupercaya, aku tugaskan untuk mengawasi adikku dan mengawasi setiap gerak-geriknya, lalu melaporkan padaku. Baik, Kanjeng, baik. Tapi ingat, kalian jangan bermusuhan dengan manusia. Kecuali kalian diganggu oleh mereka. Aku izinkan kalian untuk membelah diri. Kanjeng Putri. Pergilah. Romo, bagaimana jika ternyata Biung tidak kuat menahan racun ini? Tenanglah Rati. Romo sangat yakin sekali. Keadaan biungmu sebagai burung seperti ini, biungmu pasti akan kuat melawan racun ular itu. Iya Rati, jangan pikirkan yang tidak-tidak. Kamu harus yakin. Rati? Biung? Iya Rati. Syukurlah. Tapi Kamu harus kuat, Rati. Kamu harus bisa melawan semua ini. sepertinya aku harus terus dalam wujud sebagai burung selama pengaruh racun ini masih ada. Karena dalam wujud sebagai manusia, aku tidak akan bisa melawan racun itu. Kamu harus bisa, Padmini. Harus. Biung tenang saja. Dalam keadaan apapun, Biung tetaplah biungku. Dan aku akan selalu menyayangi Biung sampai selamanya.
berita apa yang kamu bawa? Hamba mendapatkan kabar kalau saat ini Kanjeng Putri Trisia sedang berada di Manguntur dan dia menyamar sebagai dayang di istana itu. Manguntur. Apa kamu bilang? Iya Tuan. Dia di sana karena ada seorang pemuda yang bernama Arya Dwi Pangga. Sepertinya pertarungan akan semakin seru. Baiklah. Pergilah kamu. Baik, Tuan. Dwi Pangga, kamu akan merasakan kekuatanku. Ini semua gara-gara kamu, Bajang. Gara-gara kamu, kita jadi mengalami kekalahan. Kenapa kalian jadi menyalahkan aku? Ini semua karena Narirati. Dialah yang sudah memecah pikiranku hingga aku tidak bisa bertarung dengan baik. Makanya, kamu itu harus melupakan perempuan itu. Perempuan itu adalah racun dunia, Bajang. Mereka hanya bisa mempermainkan hati kita, para lelaki. Contohnya aku. Betapa hatiku hancur oleh Dewi Sambi, Bajang. Hancur. Bopo itu tidak boleh membedakan nasib Bopo kepada orang lain. Sudah, diam. Kita tidak bisa menerima kekalahan begini saja. Nanti malam aku dan Bajang akan membuat kekacauan. Bajang, tolong! Tolong, Bajang! Bajang, tolong! Suara apa itu? Lampir! Lampir! Tolong! Tolong! Bajang, tolong! Tolong, Bajang! Bajang, tolong! Suara apa itu? Lampir! Lampir! Tolong! Tolong! Suara Bajang. Bukan. Coba lihat. Suara Bajang. Sebentar, aku periksa. Hati-hati. Cuma kelinci. Kita ronde lagi. Oke, ayo kita lanjut. Bajang, 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 Bajang. Bopo, saat ini keadaan Manguntur benar-benar kacau. Memangnya ada apa, Ger? Entah dari mana datangnya ular-ular itu. Mereka ada di mana-mana. Ada sebab, pasti ada akibat, Kang Mas. Apa maksudmu, Dimas? Ular-ular itu datang karena saat ini Pawana dan para komplotannya sudah mengganggu ketenangan mereka. Dari mana kamu tahu? Aku melihatnya sendiri, Bob. Bahkan dengan sangat kecil, mereka membunuh para ular itu. Mungkin para ular itu ingin membalas dendam pada kita. Tapi mengapa kita yang jadi sasaran, Dimas? Kalau memang Pawana yang bermasalah dengan mereka, mereka serah saja Pawana. Karena mereka hanya tahu Pawana itu bagian dari kita. Kamu benar, Ger.
Bopo akan mencoba bicara pada Kanjeng Respati. Biar bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan masalah ini, karena akan sangat membahayakan Manguntur dan Kurawan. Yang terpenting saat ini, Bopo, kita harus menghentikan ular-ular itu secepat mungkin. Satu-satunya cara, mereka harus tahu kita tidak akan mengganggu mereka. Iya, aku setuju dengan Bopo. Semoga saja cara ini berhasil. Hormatku, Kang Mas. Duduk. Aku datang ke sini bukan maksud mau mengganggu atau meminta apapun, Kang Mas. Aku turut prihatin atas kejadian Manguntur akhir-akhir ini. Memangnya kenapa dengan Manguntur? Aku tahu kedatangan ular-ular sangat mengganggu di Manguntur, Kang Mas. Kok kamu tahu? Barangkali semua ini gara-gara kamu. Kenapa Kang Mas selalu menuduh saya? Untuk apa saya melakukan semua ini? Kalau saya mau, sejak awal, Kang Mas. Asal Kang Mas tahu, Manguntur adalah tanah lahir saya. Saya sangat mencintai Manguntur. Ya, baiklah. Terima kasih atas perhatianmu terhadap Manguntur. Tapi saat ini saya tidak membutuhkan pertolongan. Kang Mas, selalu saja tidak menganggap saya sebagai saudara. Kamu yang membuat situasi seperti ini. Oh ya, kebetulan kamu di sini. Aku minta kamu bawa Laksmi pulang ke Banyu Biru. Kenapa dengan putriku Laksmi? Apa dia tidak berhak tinggal di sini? Siapapun yang punya niat busuk terhadap Manguntur dan Nari Rati, dia tidak punya hak apapun di sini. Aku tahu kenapa Paman bersikap seperti ini. Karena sekarang Paman sudah menemukan cucu Paman yang asli. Iya kan? Paman pilih kasih. Jaga bicaramu. Seharusnya kamu berkaca. Kenapa aku bersikap seperti ini? Karena kamu sering menimbulkan kekacauan di sini. Ini semua gara-gara Rati. Gara-gara dia, aku kehilangan hak untuk menjadi putri Manguntur. Kamu salah. Kamu tidak pernah punya hak. Hanya satu orang yang punya hak sebagai putri Manguntur, yaitu Nari Rati. Kamu hanya beruntung. Saat itu, kami menganggap Nari Rati telah mati. Dan kamu sebagai penggantinya. Hanya sebagai penggantinya. Oh, jadi dari kecil sampai aku besar begini, aku hanya pengganti dari seorang perempuan bernama Nari Rati yang baru-baru ini ketemu. Begitu, Paman. Awas kalau bicara. Kamu lupa, kamu bicara tentang putri Manguntur. Asal kamu tahu, Rati hilang sejak lahir. Itu karena orang-orang tidak mau membawa dia ke istana. Dan di dalam orang-orang itu, ada ayahmu. Tolong Kang Mas, jangan bawa-bawa nama saya. Tapi itu benar. Kamu dan seorang pasukan tidak bisa menemukan Rati. Tapi seorang warga biasa bisa menemukannya. Bagaimana aku tidak curiga? Ini tuduhan Kang Mas. Aku tidak bisa menerima ini. Aku datang ke sini untuk berbagi kesedihan dengan Kang Mas, bukan untuk dihina-hina. Itu terserah kamu. Ini sebuah kenyataan yang terjadi. Romo lihat sendiri. Nari Rati sudah mengambil semuanya, Romo. Pertama Paman, Manguntur, hak kita, dan sekarang apa? Arya Kamandanu. Kamu salah, Laksmi. Rati tidak pernah merebut apapun. Dia hanya mendapatkan haknya. Tapi kamu berusaha merebutnya dari dia, termasuk Kamandanu. Kamu berusaha mendapatkannya dengan berbagai cara. Tapi apa yang terjadi? Kamandanu tidak pernah menjadi milikmu. Karena Kamandanu mencintai Rati, bukan kamu. Camkan itu. Kamu salah, Laksmi.
Rati tidak pernah merebut apapun. Dia hanya mendapatkan haknya. Tapi kamu berusaha merebutnya dari dia, termasuk Kamandanu. Kamu berusaha mendapatkannya dengan berbagai cara. Tapi apa yang terjadi? Kamandanu tidak pernah menjadi milikmu. Karena Kamandanu mencintai Rati, bukan kamu. Camkan itu. Ya. Bela saja terus cucu kesayangan paman itu. Aku berdoa, mudah-mudahan Rati mati di patok ular. Laksmi, kamu benar-benar keterlaluan. Apa yang paman lakukan ini? Jauh lebih keterlaluan. Biarkan saja. Aku bersumpah, semoga Rati mati di patok ular. Biar paman sadar dan membuka mata paman. Kalau selama ini yang paman lakukan kepadaku itu tidak pernah adil. Tunggu, Lasmi. Mau kemana kamu? Aku mau kembali ke Banyu. Kamu jangan gila. Ini kesempatan kita untuk menguasai Manguntur, Lasmi. Jadi kamu menyalahkan aku? Bukan begitu, Lasmi. Kalau kamu pergi dari sini, suasana akan menjadi sulit. Dan seharusnya kamu juga tidak bersikap seperti itu. Biar saja, Romo. Biar paman Kebawinarang tahu kalau aku ini tidak takut pada siapapun dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Lasmi, kamu harus mengerti keadaan kita lagi lemah. Lemah? Siapa bilang, Romo? Justru kita akan semakin kuat sekarang. Maksud kamu? Romo belum tahu kan? Kalau sekarang ini aku punya senjata yang sangat mematikan. Senjata yang mematikan? Apa maksudmu? Iya, Romo. Tapi maaf sekali. Sekarang ini aku tidak bisa memberitahu Romo. Romo lihat saja nanti. Aku akan menghancurkan Rati dan orang tuanya. Romo, lihat Biung. Mamiku, Rati, Biung. Bagaimana keadaan Biung sekarang? Maafkan aku. Aku harus memilih tubuh ini untuk bertahan dari racun ular itu. Jika aku tetap dalam tubuh manusia, aku tidak punya kekuatan apa-apa. Sudahlah Padmini. Kamu jangan terlalu banyak bersedih. Melihat kamu hidup dan bisa berbicara, kami sudah merasa senang. Ya. Benar, Biung. Yang terpenting sekarang, racun itu benar-benar bisa hilang dari tubuh Biung. Dan Biung bisa selamat. Bisa merasakan racun itu mulai menjalari di tubuhku. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Jika racun ini bisa keluar dari tubuhku, aku bisa berubah lagi menjadi manusia. Tenanglah Padmini. Aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk mengeluarkan racun itu dari tubuh. Percayalah, Biung. Biung pasti akan selamat. Biung pasti akan menjadi manusia lagi. Akhirnya aku kembali lagi ke tempat ini. Tempat ini sangat nyaman sekali, Kakang. Semoga kamu kerasan dan nyaman tinggal di sini, Palastri. Aku akan selalu nyaman asalkan aku bisa terus bersama Kakang. Terima kasih, Palastri. Kalau begitu, kita masuk ya. Selamat datang di rumahmu sendiri, Renggala. Kamu pasti tidak menyangka kan? Kita bisa bertemu lagi di tempat biasa kita bertarung. Palastri, cepat lari Palastri, cepat. Iya, Kakang. Kamu tidak akan bisa lari kemana-mana, Palastri. Hah?
Saat ini bukan cuma kamu yang akan mati, tapi istrimu yang cantik dan juga anakmu ini. Pawana, Palastri dan anaknya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kalau kalian mencari, tangkap aku. Biarkan Palastri bebas. Tidak. Istri dan anak adalah hadiah tambahan untuk. Dan tidak satupun dari kalian bisa keluar hidup-hidup. Palastri. Kau ada bercanda. Apalah. Tapi aku akan memberikan cara mandi terbaik untuk sahabatku. Gimana? Kau ada bercanda. Apalah. Tapi aku akan memberikan cara mandi terbaik untuk sahabatku. Gimana? Ampun Kanjeng, kalau hamba mengganggu. Tapi masalah ini sangat rumit dan harus segera diselesaikan. Kamu benar sekali. Sekarang ini Manguntu dan Kurawan sedang mencekam. Kita tidak bisa membiarkan semua masalah ini terus terjadi. Tapi kita harus menghentikan mereka, Kanjeng. Karena kita tidak tahu bagaimana balas dendam siluman ular itu. Dendam? Ampun Kanjeng, kalau hamba lancang. Tadi hamba berbicara dengan kedua putra hamba. Dan kita merasa kalau siluman ular itu sedang balas dendam karena Pawana membunuhnya. Pawana? Pawana membunuh ular? Untuk apa? Ini hanya Pawana yang tahu, Kanjeng. Karena kita merasa siluman ular itu mempunyai mustika yang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Jangan-jangan itu alasannya. Ya. Kamu benar sekali. Selama ini kita tahu Pawana itu orangnya sangat rakus, licik dan serakah. Dia tega melakukan apa saja untuk mencapai niatnya. Lantas, apa kamu punya cara bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ampun Kanjeng. Bagaimana kalau kita membuat pengumuman agar siluman ular itu tahu bahwa kita tidak punya niatan untuk membunuh atau menguasai daerah mereka? Kamu benar sekali. Aku suka caramu. Aku akan merintahkan kepada seluruh prajurit Kurawan dan juga Manguntu untuk segera membuat pengumuman. Woro! Sehubungan dengan maraknya penyerangan para ular yang meresahkan para penduduk, maka pihak istana ingin mengumumkan jika pihak istana di Kurawan maupun Manguntu tidak ada niatan untuk menyerang atau menguasai daerah para ular. Ini semua terjadi karena Pawana dan komplotannya yang menyerang para dewa itu hingga membuat menjadi marah. Bagi para penduduk,
Sekar selalu hati-hati dan selalu waspada. Topeng hitam. Sudah lama sekali kamu istirahat di tepi itu. Sudah saatnya pria bercadar untuk hidup kembali. Kamu harus kembali. Kenapa kamu menangis? Aku ingin menyerahkan putri Budi, Paman. Baik. Tapi mengapa tiba-tiba? Aku tidak mau terjadi sesuatu terhadap Syahriza. Ceritakan padaku. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak mau, Dwi Pagar. Kalau anakku nanti ikut terluka. Aku tidak mengerti, Palastri. Tolong jangan membuat aku bingung. Ada apa sebenarnya? Kakang Renggala dia diculik oleh Pawana dan Naga Sukma. Kapan? Palastri, kemana mereka membawa Renggala? Aku tidak tahu. Tapi aku harus pergi. Aku harus menyelamatkan Kakang Renggala. Tunggu. Kamu tetap di sini. Biar aku saja yang pergi. Aku yakin mereka membawa Renggala ke guanya Pawana. Tidak, Dimas. Biar aku saja yang pergi. Saat ini Mang Guntur dan Kurawan dalam keadaan bahaya. Mereka semua membutuhkanmu. Iya, Komandan. Sebaiknya kamu tetap di sini. Karena di semua daerah dalam bahaya dan kacau. Sebaiknya Kang Mas kamu yang pergi menyelamatkan Renggala. Tapi Bopo, yang dikatakan Bopo benar, Dimas. Biar aku yang pergi mencari Renggala. Palastri, istirahatlah di rumahku. Biar aku mencari suamimu. Terima kasih, Dwi. Tidak apa-apa. Bopo, aku mohon pamit. Berhati-hatilah. Palastri, sekarang lebih baik kamu istirahat. Aku mau bicara padamu. Silakan, aku tahu. Kanjeng ingin bicara denganku. Kalau yang mati bukan Relati, tapi ibunya. Tidak. Malah ibunya masih hidup. Tidak, itu tidak mungkin. Racunku tidak bisa diobati. Tidak mungkin orang yang terkena racunku masih bisa hidup. Kamu tidak tahu kekuatan manusia sekarang. Padmini malah berubah menjadi burung untuk melawan racunmu itu. Oh, begitu. Tenang saja. Nanti akan kubunuh mereka berdua. Aku ingin kamu sekarang juga ke Kurawan. Sekarang? Iya, sekarang. Bukan besok atau lusa. Tapi sekarang. Maaf, sekarang tidak mau. Ini perintah. Kamu bukan junjunganku. Jadi kamu tidak bisa menyuruhku. Ini perjanjian kita. Kamu bunuh Ratu. Dan aku mendapatkan Dwi Pangga untukmu. Bukan kamu yang menentukan kapan aku harus beraksi. Mengerti? Kenapa kamu harus menunda sesuatu yang bisa kamu selesaikan dengan mudah? Itu tidak mudah. Aku yakin mereka sudah bersiap-siap untuk menghadapi aku. Kalau aku pergi sekarang, bisa bahaya untukku. Terus bagaimana? Kita harus menunggu saat yang tepat. Ini perjanjian kita. Kamu bunuh Ratu. Dan aku mendapatkan Dwi Pangga untukmu. Bukan kamu yang menentukan kapan aku harus beraksi. Mengerti?
Kenapa kamu harus menunda sesuatu yang bisa kamu selesaikan dengan mudah? Itu tidak mudah. Aku yakin mereka sudah bersiap-siap untuk menghadapi aku. Kalau aku pergi sekarang, bisa bahaya untukku. Terus bagaimana? Kita harus menunggu saat yang tepat. Sayang, kamu cantik sekali nak kalau tersenyum seperti ini. Doakan ya sayang, agar bopomu bisa cepat menyelamatkan Kakang Renggala. Palastri, boleh aku menggendongnya? Sayang, kamu ikut sama Eyang ya. Sudah lama aku tidak menggendong bayi seperti ini. Apalagi bayi perempuan. Sejak dulu aku sangat menginginkan seorang putri. Paman saat ini sudah memiliki 2 kesatria yang sangat gagah. Yang melebihi karunia dewata apapun, Paman. Kamu benar, Palastri. Dan saat ini, keinginan Paman sudah terwujudi. Paman sudah bisa menimang seorang bayi yang merupakan cucu Paman sendiri. Semoga Kakang Dwi Pangga cepat kembali setelah menyelamatkan Kakang Renggala. Bopo kamu akan segera pulang, Cai. Kamu tenang saja di sini bersama Eyang dan biung kamu. Renggala. Aku tahu sebentar lagi akan ada yang datang untuk mencari si Buntung. Maksud aku Renggala, bukan kau Nagasuma. Idemu sangat bagus, Nagasuma, untuk memindahkan si Renggala dari tempat ini. Renggala. 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 Siapa yang kau cari? Aliati Pangga. Rupanya kalian. Cepat, bawa keluar Renggala. Sudah jelas-jelas di dalam gua ini tidak ada. Kalau ada, dia pasti sudah mencamat. Ya kan? Pawan Nagasuma. Aku tidak punya banyak waktu. Cepat bawa Renggala kemari. Atau kalian akan mati. Sebetulnya kami berharap yang datang adalah Kamandanu, bukan kamu ada di Pangga. Tapi mungkin hari ini adalah hari kematianmu ada di Pangga. Maka bersiap-siaplah. Kamu yang harus bersiap untuk mati. Ya!
Naga Sukma. Naga Sukma. Pawana. Bantu aku, Pawana. Aku juga takut sama ular. Semua Pawana. Bantu aku. Aku tidak apa-apa lagi di mana. Jangan bunuh aku ya. Jangan bunuh aku. Apa yang sudah cepat? Pawana! Aneh. Kenapa ular itu tidak melukaiku? Dengarkan semuanya. Aku datang kemari untuk menyelamatkan kalian. Tapi kamu siapa? Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Tujuanku untuk menyelamatkan kalian dari siluman ular. Dari mana kamu bisa tahu kalau daerah kami terancam siluman ular? Karena para siluman itu ingin menguasai Kadipaten Manguntur. Tapi kenapa kamu peduli sama kami? Itu karena aku prihatin sama kalian semua. Jangan-jangan kamu biata. Karena apa yang kamu lakukan mirip seperti biata. Ya, kamu anak biata. Diam semuanya. Biakta sudah mati karena dia telah dibunuh oleh Kamandanu dan teman-temannya. Tapi sebelum Biakta mati, dia menitipkan topeng dan tameng kepadaku untuk membela kebenaran. Satu hal yang harus kalian tahu, Manguntur dan Kurawan tidak berpihak kepada rakyat. Kalau begitu siapa namamu? Panggil saja aku, Dewa Penyelamat. Dewa Penyelamat. Pria bertopeng. Benar, Kanjeng. Bukankah Biakta sudah mati? Betul sekali, Kanjeng. Pria bertopeng juga bilang seperti itu, Kanjeng. Lalu, siapa dia? Dia bilang dia adalah utusan Biakta. Dia datang untuk melanjutkan perjuangan Biakta dan menyelamatkan warga dari ancaman ular siluman. Menyelamatkan warga dari siluman ular?